Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini kita di video tutorial yang kedua, kita akan membahas tentang aplikasi PowerRack ya. Jadi setelah kita tadi sudah berhasil menginstal hingga nanti ada ikonnya di desktop seperti ini, silakan di double klik, maka kita akan menjumpai yang namanya tampilan seperti ini, kawan. Nah, apa saja fungsinya? Jadi jika kita mengetahui ini adalah tampilan aplikasinya, ini adalah tombol kita akan merekam full screen. Sedangkan ini adalah tombol kita akan merekam area ya. Jadi misalkan sekian gitu ya dan sebagainya ya. Tapi kita nggak perlu, kita fokus aja pada yang full screen ya nanti. Terus kemudian ini adalah merekam game. Jika Bapak Ibu atau mungkin anaknya gitu ya bikin game gitu ya, bisa ngerekam lewat sini ya. Nah, sedangkan yang ini adalah audio, di mana kita bisa memilih seandainya yang atas ini sistem sound, ini adalah kita hanya merekam suara yang keluar dari komputer kita. Nah, kalau mikrofon ini kita merekam, nah ini ya saya tunjukkan, kalau sistem sound ini berarti hanya yang suara muncul dari komputer. Kemudian kalau yang mikrofon ini adalah suara yang dari mic kita saja, ini bunyi ya. Terus kemudian sistem sound dan mikrofon ini apapun yang dikeluarkan suara oleh laptop atau komputer kita dan suara yang kita omongkan di mikrofon ini terekam semua. Nah itu ya, kelebihan dari aplikasi The PowerRack ini adalah ini Bapak Ibu, di mana ada fasilitas webcamnya. Jadi selama kita merekam nanti wajah kita akan muncul ya, seperti contoh ini ya, kita klik untuk klik. Nah, halo. Ini pagi-pagi ya, belum ngapa-ngapain, sudah suruh bikin tutorial. Nah, jadi nanti jika kita memilih webcam, maka selama kita merekam, nanti wajah kita akan muncul Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara merekamnya? Kita pilih dulu areanya atau full screen, nggak apa-apa ya. Kita pilih yang full screen, terus kemudian kita klik yang namanya Start Record. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mencontohkan sedikit saja bagaimana kita melihat yang namanya aplikasi PowerRack ini ya. Jadi misalkan tadi kita sudah memberikan contoh untuk menginstalnya ya seperti ini gitu ya. Nah, terus juga bisa kita gunakan juga PowerRack ini untuk apa? Untuk kita presentasi ya. Misalkan Bapak Ibu punya yang namanya tampilan gitu ya. Presentasi pada siswa, jangan lupa nanti ketika presentasi posisinya sudah tampil ya, tampil semua gitu ya. Sebagai contoh seperti ini, saya ngasih contoh misalkan di materi di kelas webinar kemarin ya, webinar 4 perpustakaan ini. Oke. Nah, ketika kita presentasi Bapak Ibu, nanti layar ini juga akan tetap merekam, terus kemudian tampilan PPT kita atau presentasi kita juga berjalan ya itu. Jadi itu enaknya Bapak Ibu jika menggunakan yang namanya PowerRack ini ya. Kalau Fastone kan mungkin layarnya tidak ada wajah kita, tapi kalau PowerRack itu nanti kita presentasi sambil terlihat gitu ya. Nah ini contoh ya. Ini tampilan presentasi, anggap aja ini presentasi untuk siswa gitu ya. Nah, kita bisa merubah-merubah seperti ini posisinya. Nah, jika kita pada full screen seperti ini posisinya Bapak Ibu, kita cek ya, kita presentasi secara full screen atau slideshow. Nah, ini ya, kita bisa menjelaskan. Hari ini kita akan membahas tentang membudayakan literasi di masa pandemi. Ini kan nggak kelihatan, saya geser seperti itu ya. Kita ganti slide. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nah, ini kan ada kelihatan yang nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini wajahnya Mbak Najwa nggak kelihatan. Kita bisa geser-geser seperti ini. Ya itu contohnya Bapak Ibu ya. Oke, cukup. Hanya sekedar contoh saja. Terus kemudian bagaimana cara untuk menyimpannya ya? Kita ensure dulu ini tampilannya. Nah ini ya kita ensure. Nah bagaimana untuk cara menyimpannya? Kita kembali ke layar. Nah kita bisa menyimpan atau merekam selesai itu dengan cara kita menstopnya
ya, kita bisa men-stop tampilan dari ini apa namanya? Tampilan dari power rack ini tadi. Ya, cara menunjukkan kita nanti selesainya di mana ini ya, posisinya pada posisi ini kan stop. Tadi kan record, ini masih merekam Bapak Ibu. Nah, caranya untuk mengeluarkannya itu kita lihat di bagian bawah itu ada yang seperti ini, warnanya biru power rack. Atau kalau nggak kelihatan, ini biasanya posisinya kan nutup gini Bapak Ibu. Ini akan muncul di sini. Nah, kita tinggal klik aja, klik stop. Nah, otomatis apa yang sudah kita lakukan tadi itu sudah terekam di layar. Sorry, direkam di aplikasi ini itu dengan nama ini. Ada tanggalnya, tanggal 7 Juli 2020. Ini nama filenya ya, 051043. Nah, kita bisa ngerubah-ngerubahnya ya. Bagaimana cara merubahnya? Kita tinggal double klik kanan, kemudian kita bisa mengeditnya ini ya, atau kalau mau ya di rename dulu biar nggak bingung gitu ya. Seperti ini, uji coba rekam layar. Nah, seperti itu ya. Nah, biar nanti nggak bingung Bapak Ibu. Durasinya 3 menit tadi ya. Gimana caranya untuk mengedit sekarang ya? Kita bisa langsung ini, kita upload juga bisa. Ini pakai lambang ini, kita upload langsung bisa. Atau kita edit dulu dengan cara klik kanan, klik edit, atau kompres juga bisa. Nanti kita edit dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya tadi videonya bisa kita lihat. Kita bisa mengcrop ya, misalkan saya pengen ini sampai sini gitu ya, mulai dari sini gitu ya, nggak apa-apa ya. Itu cara mengcropnya seperti itu. Nah, gini cara mengcropnya. Nah, untuk melihatnya kita klik ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mencontohkan sedikit saja bagaimana kita melihat yang namanya aplikasi power rack ini ya. Jadi misalkan tadi kita sudah memberikan contoh untuk menginstalnya ya seperti ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kelebihan dari power rack agar kita tahu yang namanya video kita itu apa namanya berhasil atau tidak. Sorry, kok berhasil atau tidak, memberikan judul ya di bagian depan. Caranya adalah bagaimana cara untuk menambahkan judul. Ini ada beberapa pilihan ya. Ini ada watermark, itu fungsinya untuk mengasih logo atau mungkin apa ya, biar video kita itu tampak oh ini milik saya gitu ya. Contoh ya, saya kasih watermark. Kita bisa teks atau image ya. Kita pakai image saja. Saya punya file PNG soalnya ya. Nah, saya ambil satu file, misalkan logonya Sami Sanov gitu ya. Saya cek dulu sini kalau nggak salah. Ya ini ya. Oke, ada logonya Sami Sanov. Nah, ini nanti kita tempatkan, misalkan tempatkan aja di ujung seperti ini, kecil gitu ya. Nah, kayak di TV-TV gitu Bapak Ibu. Nah, ya, seperti ini boleh. Terus kemudian kita juga bisa kok watermark ini berbentuk selain image juga teks ya, boleh ya, monggo. Nah, terus fungsi yang kedua dari tombol yang sebelah ini adalah bikin intro ya. Nah, mungkin untuk intronya Bapak Ibu itu seperti kayak judul gitu ya di bagian depan ya. Kita bagian title, kita isikan judulnya, misalkan uji coba rekam layar. Kebanyakan ya. Coba rekam layar aja. Coba rekam layar. Subtitle bawahnya menggunakan power rack. Kebanyakan power rack. Nah, contoh aja ya seperti ini. Jika sudah klik OK. Ya, ini kita ini anu ya. Ibaratnya sudah template-nya dia gitu ya. Kita nggak bisa ngerubah-rubah ya. Jadi ya udah seperti ini aja. Tapi yang penting nanti ada judulnya. Kalau outro ini adalah yang keluar ya setelah nanti file terakhir atau video terakhir nanti akan muncul, misalkan nah kita tulis terima kasih gitu ya, atas perhatian Anda. Nah, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, terlalu banyak ya, udah perhatian Anda gitu aja. Ya, ini. Terus jika sudah klik OK. Nah, kita bisa lihat nanti hasilnya Bapak Ibu.
Ya, kita lihat dulu, coba kita cek. Nah, Bapak Ibu, nah ini posisi merekam seperti ini ya. Nah, nanti ketika diekspor itu nanti akan muncul ya judulnya. Sekarang bagaimana cara mengekspornya? Tinggal klik ini yang terakhir, klik ekspor. Nah, kemudian kita letakkan di tempat yang kita inginkan ya. Contoh aja misalkan di sini ya. Rekam layar menggunakan a power rack. Nah, seperti itu nggih. Silakan selanjutnya kita bisa pilih, ini loh enaknya ya. Kita bisa memilih kualitas dari video yang kita bikin ya. Bisa Windows Media File, bisa AVI, MOV, FFV, MPEG, FOB ya, macam-macam Bapak Ibu di sini. Kita pilih aja yang kecil aja ya, nggak apa-apa. Kalau nanti mau yang Full HD juga boleh ya, seperti itu. Jika sudah, klik save. Nah, selesai deh. Ya, sambil menunggu proses ekspor ini, exporting ini ya. Nanti hasilnya bisa dilihat tadi di ekspor tadi itu tadi. Nah, sambil nunggu Bapak Ibu ya. Ya, ini yang mau selesai mengekspornya. Nah, jika sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, kita bisa open folder langsung atau mempreviewnya. Coba kita preview ya hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mencontohkan sedikit saja bagaimana kita melihat yang namanya aplikasi Power Rack ini ya. Bisa kelihatan ya apa yang kita rekam tadi, kemudian apa namanya wajah dari gurunya atau yang rekam, kemudian sudah ada logonya, ada openingnya tadi juga di bagian depan, terus di bagian belakang seperti ini juga ada outro-nya ya atau penutupnya. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah hasil rekaman kita menggunakan media atau aplikasi software Power Rack ya. Semoga bisa dimanfaatkan. Di video selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana membuat presentasi pembelajaran menggunakan Power Rack. Contohnya langsung, Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus tutorial-tutorial keren dari channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.